Suara kaum muda dengan rentang usia 40 tahun ke bawah mendominasi jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu 2024. Tak heran jika suara kaum muda menjadi rebutan partai politik dan bacalek dalam pemilu 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merilis dan menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Berdasarkan karakteristik umur, terungkap bahwa suara kaum muda akan mendominasi suara pemilih di tahun depan. Untuk itu, suara kaum muda akan menjadi kekuatan partai politik jika berhasil menguasainya. Dari total 204 juta pemilih, pemilik suara berusia 17 hingga 40 tahun mencapai 106 juta pemilih atau sekitar 51,93% dari total DPT. Dan generasi baby boomer 13,73%, pre-boomer 1,74%, Gen X 28,07%, Gen Z 22,85%, milenial 33,6%. Pemilih kita 17 sampai 40 tahun ke atas itu ada sekitar 51,93%. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, perlu ada pendekatan berbeda jika ingin menguasai suara kaum muda. Karakteristik mayoritas pemilih muda berbeda dengan pemilih lainnya. Tidak sedikit dari mereka alergi dengan partai politik dan lebih melihat figur seseorang. Itu kan memang mayoritas ya, tapi ingat secara politik mereka itu satu ditandai dengan betapa tingginya mereka itu cukup alergi dengan partai politik. Jadi tingkat identitas kepartaian mereka itu rendah. Itu artinya dalam memilih calon, dalam memilih kandidat, seringkali yang dilihat itu bukan partai mana yang mendukung, tapi lebih kepada siapa sosok yang maju sesuai dengan karakteristik mereka. Yang kedua, pemilih muda ini adalah pemilih yang cukup kritis, pemilih rasional, di mana preferensi politiknya itu didasarkan pada pilihan-pilihan di mana sang calon itu harus lebih banyak menjual narasi-narasi yang sifatnya programatik ya. Misalnya tentang bagaimana membangun Indonesia 10-15 tahun ke depan, bagaimana misalnya menumbuhkan ekonomi kita pasca pandemi Covid, misalnya juga akses terhadap dunia pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah dua karakteristik dari pemilih pemuda yang sedang diperebutkan oleh begitu banyak partai politik. Oleh karena itu, siapapun nantinya yang mencoba untuk mendapatkan pemilih pemuda ini adalah mereka yang harus mendekati mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan selera mereka. Dan yang paling penting pemilih pemuda itu adalah mereka yang tidak suka dengan model kampanye politik yang menyerang. Mereka ini suka dengan model kampanye yang sifatnya persuasif, lebih mengedepankan misalnya kehangatan dan gotong royong tanpa ada gontok-gontokan. Karena persepsi anak muda itu menganggap politik penuh dengan huru-hara, penuh dengan gonjang-ganjing, dan penuh dengan kengerian-kengerian. Oleh karena itu, mendekati kelompok-kelompok pemilih pemuda ini tentu harus ada diferensiasi politik yang bisa sampai kepada mereka, yaitu harus mampu mendekati mereka, jangan sampai soal politik itu tampil mengerikan dan menampilkan sesuatu hal yang menakutkan. Partai politik pun terus bermanuver untuk merebut suara kaum muda. Mereka mengaku ada strategi khusus untuk menjaring suara milenial dan generasi Z. PKB berdiri selalu kekuatan muda, kekuatan milenial menjadi kekuatan PKB. Kita akan sambut pemilu dengan percaya diri yang besar dan PKB sangat terbuka, luas bagi peran kaum muda, kaum milenial. Bahkan secara khusus kami membentuk sayap kanan Garda Bangsa yang memiliki program-program bagi milenial. Itu sudah kita duga sebagaimana sebelumnya. Kenapa? Karena memang usia produktif di Indonesia itu sangat tinggi dan kelompok milenial sini mendominasi pemilih. Itulah kemudian kenapa kampanye yang dilakukan oleh partai politik termasuk Gerindra, termasuk Pak Prabowo sebagai calon presiden, itu salah satu concernnya adalah kelompok-kelompok muda yang sekarang menjadi penentu pemilu 2024 nanti. Jika suara kaum muda mendominasi di daftar pemilih tetap pemilu 2024,
Lalu sejauh mana tingkat partisipasi mereka dalam gelaran akbar yang dihelat 5 tahun sekali tersebut? Tim TV One mengabarkan.